Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online Matematika Wajib kelas 11. Di video kali ini saya akan membahas tentang program linear. Langsung saja kita simak videonya yuk. Di kehidupan sehari-hari, kita seringkali menemui situasi-situasi yang berdasarkan target atau disebut dengan target-based situation. Contohnya, misalkan yang pertama ada sales marketing, dia punya tujuan utama yaitu menjual produk sebanyak mungkin, atau bagaimana caranya supaya dia mendapat keuntungan atau pendapatan semaksimal mungkin. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut ada batasan atau kendala, yaitu misalkan waktunya terbatas hanya 1 bulan, atau kota yang dikunjungi terbatas hanya 1 atau 2 saja. Contoh yang kedua, misalkan ada students atau siswa, dia tujuan utamanya tentu untuk mendapat nilai tertinggi atau nilai terbaik, tetapi untuk mencapai tujuan itu ada batasan atau kendala, yaitu misalkan waktu pengerjaan tugasnya terbatas, atau bahan-bahan atau alat yang dia punya juga terbatas. Kemudian contoh lainnya, misalkan ada entrepreneur atau pengusaha, dia ingin membuat sebuah usaha tetapi modalnya terbatas atau tempatnya terbatas dan sebagainya. Nah, persoalan di atas di matematika disebut dengan persoalan optimasi. Secara umum ada 2 tujuan, yaitu yang pertama maksimum atau mencari nilai maksimal, yang kedua adalah minimum atau minimasi ya, mencari nilai minimal. Contoh misalkan berapa keuntungan maksimal yang dapat diperoleh dari persoalan yang ada, atau bagaimana cara meminimalkan biaya atau penggunaan bahan, atau berapa produk terbanyak yang bisa dijual atau dihasilkan, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, program linear ini dia digunakan untuk mencari solusi terbaik untuk mencapai tujuan tanpa melewati batasan yang ada. Jadi, tujuan pertama atau utamanya adalah bagaimana caranya supaya tujuannya tercapai dulu, tetapi tidak melewati batasan yang ditentukan. Langkah utama dalam penyelesaian program linear ini ada kurang lebih 4. Yang pertama, menentukan model matematika dulu. Kemudian yang kedua, menggambar grafik SPTLDV. Kemudian yang ketiga, menentukan titik pojok grafik. Dan yang terakhir adalah menentukan fungsi objektif atau fungsi tujuan, serta nilai maksimum atau minimum tergantung soal yang diberikan. Nah, saat ini kita fokus terlebih dahulu untuk mencari model matematika. Kenapa harus mencari model matematika? Karena soalnya nanti bentuknya adalah bentuk soal cerita, kalimatnya panjang, sehingga kita harus ubah terlebih dahulu atau kita translate terlebih dahulu menjadi bentuk matematis. Kita coba dengan satu kalimat terlebih dahulu. Kita akan mencari bentuk matematika dari kalimat yang pertama ini. Seorang penjual menitipkan kue pada sebuah warung kopi. Sekurang-kurangnya 20 kue setiap hari. Angka 20 di sini menunjukkan banyaknya kue, sehingga kita misalkan banyaknya kue dengan variabel X. Kemudian kata kunci pertidaksamaannya di sini sudah saya warnai dengan warna merah, yaitu sekurang-kurangnya. Artinya sekurang-kurangnya adalah minimal, sama saja dengan minimal. Sehingga kue yang boleh atau bisa dititipkan adalah mulai dari 20, kemudian 21, 22, dan seterusnya. Sehingga model matematika yang benar adalah X lebih besar sama dengan 20. Kemudian contoh yang kedua, Pak Yusuf hendak menanam modal hingga 5 miliar rupiah pada sebuah proyek. Nah, karena 5 miliar ini menyatakan banyaknya uang atau banyaknya modal, maka kita misalkan X-nya dengan modal.
Kemudian kata kunci hingga merujuk pada bahwa yang dikeluarkan oleh Pak Yusuf uangnya maksimal sebanyak 5 miliar, sehingga yang bisa masuk adalah 5 miliar, 4 miliar, dan seterusnya sampai ke bawah ya. Sehingga model matematika yang benar adalah X kurang dari sama dengan 5. Nah, untuk memastikan pemahaman kalian, coba kerjakan latihan soal berikut ini ya. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai program linier untuk langkah pertamanya, yaitu mencari model matematika. Untuk langkah-langkah berikutnya akan kita bahas di video berikutnya ya. Thank you for watching and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.